Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya bersama saya. Dan di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengecekan vlog dan pengecekan pH. Oke, kita satu paket pengecekan vlog dan pengecekan pH. Ini botol madu ya. Nanti kita cek vlog menggunakan ini. Iya guys. Langsung saja menuju ke kolam. Nah, ini bisa dilihat kolamnya. Memang banyak busanya ya teman-teman. Biasanya kalau pagi memang kayak gini banyak busanya. Ini juga bisa dilihat. Ini ada sebenarnya guys. Ini ikannya memang udah lapar-lapar ini bro. Guys. Ini busanya aja agak kecoklatan. Ya, ini agak kecoklatan. Bisa guys. Ini malah bersih ya, putih bersih. Ini busanya agak kecoklatan. Nanti rencana saya setelah saya ngasih probiotik ikan, ini kita lihat dulu ya. Vlognya udah 20 mili atau malah 20 mili lebih belum. Kalau misalnya vlognya udah 20 mili atau malah udah lebih dari 20 mili, tentunya kita nggak usah ngasih probiotik sama gula lagi. Soalnya vlognya udah cukup itu. Tapi kalau misalnya vlognya di sini kita cek nanti itu 20 mili ke bawah atau malah ya atau 20 mili kurang, nanti akan saya bikin probiotik lagi buat menambah vlog atau mempercepat pertumbuhan vlognya. Nah, nanti bakalan kalau kita kasih probiotik itu kalau pagi tentunya apanya ini busanya itu pasti lebih banyak dari ini. Oke, jadi nanti sekalian saya bikin video penjelasan mengenai busa yang ada di kolam biovlog. Oke, nanti akan saya coba bikin video lagi. Busa di kolam biovlog ini bisa dilihat busanya ya, banyak tinggi-tinggi. Tapi nanti kalau misalnya dikasih makan ikannya, itu busanya bakal hilang teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir karena ini udah alami ya, busa di kolam biovlog seperti ini. Bisa dilihat di samping-samping juga banyak ya teman-teman. Ini ikannya juga sehat-sehat, dipegang pakai tangan bisa ini. Ini dipegang pakai tangan. Berarti di video kali ini saya akan ini ya, mengetes vlog sama cek pH sekalian ya. Oke, kita cek pH sekalian sama cek vlog kolam biovlog. Soalnya pas kemarin ini vlognya sudah 40 lebih, kolam ini vlognya udah 40 lebih, tapi karena harus dipuasakan 1 hari ya, ini memang ikannya agak rakus-rakus, itu vlognya langsung berkurang banyak teman-teman. Dan ini kemarin udah tak cek lagi vlognya, tapi kok masih 20 terus ya. Nah, makanya saya rencana hari ini akan saya cek vlognya itu ada berapa mili. Ini pagi teman-teman, jam 7-an ya, jam 7-an. Biasanya kalau pagi ini memang busanya lebih banyak ya dibanding siang sama sore. Dan kenapa saya juga belum tahu. Besok akan saya jelaskan lagi mengenai busa-busa ini. Kalau memang di video sekarang itu vlognya berkurang ya,
Jadi nanti akan saya tambahin probiotik biar vlognya bisa bertambah dan perkembangan vlognya cepat. Seperti yang udah saya jelasin di video yang kemarin ya teman-teman, kalau memakai kolam biovlog, kalau misalnya vlognya sedikit itu nggak baik. Begitu juga kalau vlognya meledak ya, atau kelebihan vlog itu juga malah nggak baik. Ditambah lagi kalau misalnya vlognya pada mati itu di dalam, karena pengadukannya mungkin kurang merata ya. Kalau vlognya pada mati itu malah lebih buruk lagi, karena bisa-bisa amoniaknya itu ke atas semua, keluar semua, dan itu dapat menyebabkan ikan mati. Oke, dan mungkin di lain waktu akan saya buatkan video mengenai ikan-ikan saya pada mati semua. Oke, ikan-ikan di kolam ini. Karena apa? Karena vlognya mati semua. Oke, nanti penjelasan lebih lanjut di video selanjutnya ya. Semuanya gimana ya? Kalau dihitung-hitung sih emang paling tinggal berapa aja di kolam ini teman-teman. Ini asal kalian tahu, ini saya bibit baru ya. Bibit baru itu 1 bulan yang lalu kurang lebihnya. Jadi buat video yang dulu itu, yang ikan-ikan masih 2 jari itu, saya ini belinya malah 1 jempolan teman-teman. Lebih kecil dari yang dulu itu. Kalau dulu itu saya belinya 2 jari pas awal bikin video ini ya. Tapi sekarang pas yang saya bikin video awal itu karena ada kesalahan atau kendala, itu bisa nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Soalnya ikannya mati semua. Oke, saya ada foto, saya ada video, nanti teman-teman bisa lihat dan saya akan sharing di video saya yang itu. Jadi jangan lupa tunggu video saya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, jadi ini bibit ikan yang bukan yang awal kemarin tuh, yang saya bikin video itu bukan ya, tapi ini bibit ikan baru. Oke, kalau yang kemarin saya jamin akhir bulan Desember atau awal Januari kita sudah panen. Oke, dan ini karena bibit baru, target kita panen yaitu Januari akhir kalau enggak Februari awal. Itu target kita. Target kita panen itu 3 bulan lebih lah. Itu paling cepat 3 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan itu 4 bulan itu udah maksimal waktunya. Kenapa saya berani 3 bulan 4 bulan panen ya, itu karena tentunya perawatan, terus vitamin, pakan juga harus seimbang ya. Nanti kita kasih probiotik sama yang lainnya nanti di selanjutnya. Ini saya hanya menjelaskan sebentar. Nah, ini ya, ini botolnya. Ini botol buat ngecek vlog teman-teman. Ini saya pakai botol ini. Nanti saya jelaskan dulu. Sekarang kita ambil air kolamnya. Ini kalau dilihat-lihat airnya ini memang coklat ya. Coklat itu tandanya udah bagus. Tapi kita coba lihat dulu vlognya itu berapa. Oke, kita ambil dulu. Ikannya pada di bawah semua ini teman-teman. Udah lapar ini. Ya emang saya kalau gini dituntut ngasih makan banyak terus ya. Kalau nggak dikasih makan banyak terus, yang jadi sasaran itu vlognya teman-teman. Kalau belum jadi vlog, kalau belum 20 mili ke atas itu perkembangannya emang agak lama ya. Tapi kalau udah 20 mili ke atas, wah itu cepet banget perkembangannya teman-teman. Tambah lagi nih masih proses ya, soalnya kemarin itu vlognya habis teman-teman, buat dipuasain ke ikan. Nah ini kita lihat.
Kalau teman-teman penasaran dengan ini ya, ini itu buat pengaturan angin dari itu apa supercharge-nya teman-teman. Pengaturan angin. Ini buat membuang angin. Mana? Kalau ini untuk membuka angin di diffuser yang bawah sini. Ini bisa kita tutup. Nanti otomatis diffuser yang di sana itu tekanan anginnya lebih besar di sana. Jadi di sana agak besar. Kalau kita dibuka di sini besar, di sana juga besar. Oke. Nah ini bisa kita lihat. Oh baterai nyongkut. Ini proses pengecekan vlog. Kita nanti lihat berapa vlognya. Kalau misalnya vlognya berkurang, nanti kita bikin video penambahan probiotik. Itu penambahan probiotik sama pH ya, pengecekan pH. Atau sekarang aja? Oke, sekarang aja saya cek pH-nya ya. Nanti ini proses penurunan vlognya ini. Kalau dilihat memang vlognya udah tebel ya teman-teman, soalnya coklat warnanya. Ini kita nanti coba lihat berapa mili vlognya. Kalau setutup ini teman-teman, ini namanya 10 mili. Ini 10 mili. Kalau segini, ini 20 mili. Ini 20 mili kalau segini. Kalau udah segini, ini 40 mili. Dan kalau udah segini, itu namanya peledakan vlog ya teman-teman. Teman-teman harus memuasakan ikan 1 hari supaya vlognya itu bisa dimakan. Tapi kalau saran saya, kalau misalnya vlognya masih 20 mili ke bawah, itu jangan dipuasakan terlebih dahulu. Soalnya vlognya masih proses berkembang dan tentunya nanti malah vlognya habis, malah kita yang kerepotan. Soalnya kemarin saya sudah segini teman-teman. Sudah segini terus 1 hari itu tak puasain jadi 20. Terus makanannya memang berkurang mungkin ya, tapi malah turun lagi menjadi 20 mili ke bawah. Dan sekarang kita coba lihat lagi vlognya udah berkembang belum. Kalau misalnya vlognya belum berkembang, nanti akan saya bikinkan video ini ya, penambahan probiotik buat kolam biovlog supaya vlognya bertambah dan cepat berkembang. Oke, ini. Dan selanjutnya kita akan mengecek pH. Oke, kita cek pH kolam ini paginya itu berapa ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan pH kertas sama pH digital ya. Nanti kita cek pH menggunakan pH yang ini sama menggunakan pH yang ini. Ini waktunya pagi dan ini bisa dilihat vlognya. Kita tunggu beberapa menit ya, 15 sampai 30-an. Nah, ini nanti kita ambil airnya di kolam menggunakan ini cangkir. CAKIR ya, cangkir. Sedikit aja ya teman-teman. Tarik, tutupin. Kita ambil ini, nanti kita samain warnanya kayak ini ya. Ini udah ada nomornya 0127 sampai 14. Nanti kita cocokin warnanya yang sama. Bentar, ini belum fokus ya. Ya, ini cocokin warna yang sama, kita masukkan sini ya, tunggu beberapa detik, habis itu kita tarik lagi. Udah, nanti warnanya berubah sendiri. Dan ini untuk yang digital ya, ini pH nya memang belum saya kalibrasi, jadi belum diperbaiki lagi, belum diservis. Nanti kita coba sama enggak. Tapi yang lebih
jelas itu memakai ini teman-teman, memakai pH kertas ini lebih jelas. Kalau ini kita memang harus mengkalibrasi ya, rutin mengkalibrasi, kadang nggak cocok, ini nomor sama pH nya ini air, kadang nggak cocok. Ini perlu kita kalibrasi menggunakan itu apa, bubuk yang bisa teman-teman beli di toko kimia ataupun di online shop, itu banyak. Nanti kita kalibrasi, mungkin di video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana mengkalibrasi pH ya. Ini memang belum saya kalibrasi, ini ada 64 ya. Kalau nilai itu pH nya itu 65 sampai 80-an lah. Itu paling bawah itu 65 dan paling maksimal tingginya itu 80. Kalau memang pH nya di bawah 65, itu mungkin lain waktu akan saya bikinkan video ya, cara menambah pH di kolam biovlog. Dan kalau pH nya di atas 80, mungkin lain kali juga bisa saya bikinkan video cara menurunkan pH di kolam biovlog itu seperti apa. Dan ini memang belum saya kalibrasi ya, jadi kita fokus ke sini saja karena lebih tepat, lebih jelas di sini. Tapi kalau di sini itu kelebihannya ada koma-komanya teman. Mungkin sekarang ada 6, ini pH-nya ya, pH-nya 6,3. Nah, ini kelebihan di digital ini ada koma-komanya, jadi kita tahu kurangnya berapa, lebihnya berapa. Dan teman-teman jangan terfokus ke pH yang ini, karena ini belum saya kalibrasi, jadi ininya masih ngawur teman-teman. Nomor pH-nya masih ngawur, jadi kita fokus ke sini saja. Ini sudah pasti. Jangan percaya yang ini ya, memang belum saya kalibrasi. Kita tunggu beberapa menit. Ini vlognya hampir 20 ya. Ya sudah 20 ini vlognya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya videokan cara menambah vlog, yaitu menggunakan probiotik ya. Nanti akan saya videokan supaya vlognya bisa cepat bertambah dan berkembang biak. Sini masih ada vlognya ini. Susah ini fokusnya ya. Agak susah ya fokusnya ya. Ini yang 6 ya, memang agak kok susah fokusnya. Ini nomor 6. Ini warna hijaunya ya, kita lihat warna hijaunya. Ini sama dengan nomor 7 ya, berarti ini pH-nya 7. Nggak tahu 7, berapa, tapi di sini 7. Tapi kalau menggunakan yang digital, kita tahu komanya berapa, baik komanya 9 atau malah komanya 1, itu kita tahu ini kelebihannya. Tapi sayang ini belum saya kalibrasi. Tadi itu pH-nya di sini 6,3 ya teman-teman, jangan percaya yang di sini karena ini belum saya kalibrasi, belum saya servis. Oke, memang kalau menggunakan pH digital ini memang kita harus sering mengecek ya, pH-nya ini perlu dikalibrasi enggak sih. Kalau misalnya perlu dikalibrasi ya syaratnya itu teman-teman harus punya bubuk yang sudah disediakan di pH. Kalau misalnya pH teman-teman udah beli pH ini, kalau misalnya bubuknya sudah habis, itu teman-teman bisa beli di toko kimia atau di online shop, itu bisa. Tapi kalau saya itu belinya di online shop teman-teman.
itu penggunaan satu bungkus bubuk itu cukup untuk satu kali ini ya, kalibrasi itu ada, kalau nggak salah itu ada 2, kalau nggak 3 bubuk. Oke, nanti saya jelaskan lagi di video kita pekalibrasian pH. Kita sekarang fokus ke pH yang kertas ini teman-teman. Kita cocokin di sini. Ini nomor 7, 8, 9 dan seterusnya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, ini cocoknya sama nomor 7. Kalau warna kuningnya emang agak nggak jelas soalnya ini susah fokus teman-teman, tapi kita lihat yang warna hijau aja ya. Ini warna hijau jelas kok. Maaf ya, ini karena kurang fokus kayak gini kameranya susah. Ini nomor 6 ya teman-teman, ini nomor 6. Nomor 6 ke bawah ini. Dan bisa kalian nilai sendiri ya. Ini memang di nomor 7 ya. Nih. Nomor 6 gini, nomor 7 gini. Ini tapi 7 berapa, 7, berapa saya nggak tahu. Biasanya saya itu ngecek pakai ini sama pakai ini. Tapi saya lebih ngeh pakai ininya teman-teman. Soalnya kalau pakai pH yang ini tuh memang harus mengkalibrasi kita. Kalau sudah dikalibrasi baru sudah cocok itu. Sekarang kita pakai ini aja. Ini pH-nya 7 untuk pagi hari. Pagi hari ini 7. Sekarang jam berapa ya? Jam 7, kalau enggak jam setengah 8-an lah. Ya enggak tahu jam ini. Nah, ini vlognya teman-teman. Ini vlognya masih di bawah segini ya. Nanti akan saya bikinkan video penambahan vlog supaya vlognya cepat berkembang. Oke, ini 20 ini. Nanti buat teman-teman vlognya ini udah 20 tetap saya kasih probiotik ya, demi kalian supaya kalian bisa lebih paham lagi. Ini saya di sini ya teori ya pengalaman saya campur ya teman-teman. Jadi lebih ke pengalaman kalau saya, bukan ke teori karena saya bukan mahasiswa perikanan. Oke, saya hanya bisa praktek. Nanti pengalaman yang saya dapat di kolam ini, terus kendalanya, terus masalahnya, nanti saya sharing ke video. Oke, itu pengalaman. Kalau buat teori, berhubung saya bukan mahasiswa perikanan, saya nggak terlalu paham sama ikan ya. Jadi saya sharing di video saya itu lebih dominan ke pengalaman saya. Oke. Mungkin di video lain waktu akan saya bikinkan probiotik lagi ya, video penebaran probiotik. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai kolam biovlog ini, mengenai vlog, mengenai pH kertas sama pH digital. Oke, ini mungkin cukup sekian saja dari video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga bermanfaat buat saya ya tentunya. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.